Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini ya. Tuhan memberikan hari yang baru kepada kita. Biarlah kita juga boleh di dalam kekuatan Tuhan melanjutkan hari yang Tuhan berikan. Saat ini saya akan membaca dari Yohanes pasal yang kedua, akan melanjutkan mulai dengan ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-25. Yohanes pasal kedua mulai dengan ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bapa di surga, berikanlah berkat surgawimu melalui pembacaan dan perenungan kami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam peristiwa yang kita baca, kita membaca setelah Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus bersama ibunya dan saudara-saudaranya, bersama juga murid-murid Yesus, pergi ke Kapernaum dan tinggal di situ hanya beberapa hari lamanya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus pun berangkat ke Yerusalem untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Paskah orang Yahudi tentunya berbeda dengan Paskah orang Kristen. Meskipun Paskah orang Yahudi telah menjadi bayangan apa yang nantinya menjadi Paskahnya orang Kristen. Di dalam perayaan Paskah orang Yahudi merayakan, mengingat apa yang sudah diperbuat Tuhan Allah ketika Tuhan Allah membawa keluar Israel dari perbudakan bangsa Mesir yang sudah selama 430 tahun. Israel
dibawa keluar oleh Tuhan Allah karena kebaikan Allah, karena perintah Allah, dan karena Israel mentaati apa yang Tuhan Allah sudah perintahkan. Anda boleh baca kembali dari Keluaran pasal yang ke-12, saudara. Dengan membaca itu kembali, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Allah kepada Israel, membawa keluar Israel dari perbudakan bangsa Mesir selama 430 tahun. Di situ sebenarnya Anda akan mendapat pelajaran baru dan dikuatkan iman Anda bagaimana Allah itu dengan luar biasa membawa Israel keluar dari bangsa Mesir. Apa yang diperbuat Allah di dalam perjalanan mereka itu luar biasa, saudara. Baca dari Keluaran pasal yang ke-12. Setelah Yesus sampai di Yerusalem dan dia masuk ke dalam bait suci, Yesus mendapati pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati dan penukar uang duduk di situ. Yesus melihat ada sesuatu yang tidak benar terjadi di dalam tempat ibadah itu, saudara ya. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus membuat cambuk dari tali. Lalu setelah Yesus membuat cambuk dari tali, cambuk itu digunakan untuk mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, dan lembu, mereka uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Bait suci yang menggambarkan tempat di mana orang datang untuk beribadah kepada Tuhan jadi seperti pasar malam. Yang lebih parah daripada itu, justru disitulah orang mengeruk keuntungan, orang menggunakan kesempatan. Orang yang mau datang beribadah kepada Tuhan justru diperas, tidak dipermudah, tidak diberikan dispensasi prioritas, tetapi justru diperas oleh para pedagang, oleh para penukar uang. Adakah saudara sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai gereja, Anda akan mempersilahkan diri Anda sendiri untuk mempermudah bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, yang mau beribadah kepada Tuhan, ya, yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah Anda menjadi seseorang yang mendukung itu semua? Sehingga akan Anda dukung dengan segala fasilitas yang ada, yang diperlukan itu akan Anda permudah. Tetapi justru tidak dipersulit, justru tidak Anda gunakan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan yang besar. Disinilah bedanya. Jangan bawa perdagangan dunia ke dalam dunia kekristenan, di dalam bentuk ibadah Kristen. Itu bisa terjadi. Peristiwa-peristiwa di dalam hal yang berhubungan dengan ibadah, dengan kegiatan kekristenan, hendaklah di situ tidak mencerminkan hal-hal yang duniawi itu menguasai. Karena itu akan menjadi kesaksian yang tidak baik bagi orang luar. Bahkan bagi orang Kristen sendiri yang kritis, ya, akan bisa berpikir
Lah kok justru di antara kekristenan sendiri orang Kristen saling menggunakan kesempatan untuk mengeruk keuntungan, bukan untuk saling memberikan, bukan untuk saling justru membuat satu yang lain bersukacita. Di ayat 17, maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kemarahan Yesus mengingatkan murid-murid Yesus akan nubuat firman Tuhan yang sudah ditulis oleh pemazmur. Yesus begitu mencintai rumah Tuhan sehingga Dia marah dan mengusir para pedagang dan penukar uang yang ada di situ. Kesalahan yang terjadi karena mereka telah menyalahgunakan bait suci untuk keuntungan mereka, untuk justru mengambil keuntungan bagi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Itu saudara, ya, supaya kalau Anda juga terkadang berjualan di gereja, berjualan kepada orang-orang yang ada di gereja, hati-hati. Jangan pakai kesempatan itu untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin. Itu tidak akan menjadi kesaksian yang baik. Justru sebaliknya. Kemudian orang-orang Yahudi itu menantang Yesus. Ya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Apa dasarnya yang membuat Yesus itu bisa marah, mengobrak-abrik, mengusir mereka yang berjualan di situ? Yesus menjawab kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Tapi orang Yahudi saat itu tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Tetapi dari perkataan Yesus ini kita bisa belajar, rombak bait Allah ini. Di dalam Yesus tinggal juga Allah. Di dalam Yesus, Allah ada bersama-sama Yesus. Dan dalam 3 hari ini, aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepada Yesus, 46 tahun. Ini menceritakan bagaimana bait Allah itu dibangun selama 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Oleh karena itu kita dari Alkitab diajar dan belajar. Yesus ada bersama-sama dengan Allah. Selain Yesus sendiri kembali adalah 100% manusia yang telah hidup dan ada di tengah-tengah bangsa Israel, orang Yahudi saat itu. Yesus juga adalah Allah, 100% Allah. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah mereka teringat. Murid-murid Yesus baru teringat apa yang dikatakan Yesus waktu itu. Dan mereka pun percaya akan kitab suci, akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Saudara, mungkin saat ini Anda menghadapi tantangan demi tantangan. Bahkan Anda mengalami kelemahan iman. Baca Alkitab, saudara. Kembali ingat peristiwa demi peristiwa yang Tuhan sudah berbuat. Peristiwa demi peristiwa yang sudah dipenuhi oleh Yesus. Di dalam Tuhan, di dalam Yesus,
ada janji yang setia bagi saya dan bagi saudara dan bagi setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini kembali mata kita akan disegarkan. Apa yang sudah diperbuat Tuhan, yang sudah dicatat di dalam Alkitab ini sebenarnya luar biasa, saudara. Luar biasa. Mungkin sewaktu Anda masih baru jadi orang Kristen, iman Anda berapi-api, pelayanan Anda berapi-api, tetapi istilahnya sekarang mungkin Anda sudah melempem. Sudah melempem. Mengapa melempem? Karena mungkin Anda meninggalkan apa yang sudah Anda baca, Anda meninggalkan apa yang sudah Anda pelajari, yang sudah diberikan Allah di dalam Alkitab ini. Karena apa yang sudah dicatat di dalam Alkitab ini, itu bukan untuk waktu itu saja, saudara. Seharusnya justru membangun, berdiam dan bertambah di dalam perbendaharaan hidup Anda tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang firman-Nya. Ya. Bukan seperti apa yang dicatat di sini. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah ia teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara Yesus ada di Yerusalem, di hari raya Paskah itu banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan Yesus, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri Yesus kepada mereka karena mereka mengenal orang-orang itu semua. Jadilah orang-orang yang percaya kepada Yesus tetapi juga menyimpan firman Tuhan, mengingat apa yang sudah diajarkan oleh Alkitab. Sehingga dengan kata lain, piala iman kita juga tidak seperti soda. Waktu dibuka, josnya kenceng, tetapi setelah itu ngabar. Iman saya dan iman saudara tetap ngejos seperti soda. Karena kita pelihara, kita simpan, kita ingat apa yang sudah diajarkan oleh Alkitab, diberikan Alkitab kepada kita, itu kita simpan di dalam perbendarahan hati kita, hidup kita, bahkan terus kita lakukan, saudara. Yesus tidak mempercayakan kepada mereka yang percaya, yang telah melihat pekerjaan Yesus, karena Yesus tahu ini orang hanya sebentar aja. Nanti kalau setelah itu juga, setelah Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka juga lupa. Mereka kembali lagi kepada dunia. Mereka tidak ingat lagi akan Yesus. Biarlah ini menjadi pelajaran yang baik bagi saya dan bagi saudara. Firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, kita simpan, saudara. Kita baca. Dan mungkin di masa-masa tantangan, di masa-masa krisis, di masa-masa pencobaan, firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam diri kita itu akan muncul. Tak kala kita menjadi lemah, kita diingatkan akan keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu, yang tidak stop sampai di situ saja, yang masih terus akan bisa dilakukan sampai saat ini dan di masa-masa kemudian. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang manusia, sebab Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia, apa yang ada di dalam hati saya dan di dalam hati saudara sebagai orang Kristen. Adakah Yesus kita muliakan, kita tinggikan? Adakah Yesus yang menjadi harapan senantiasa dari hari ke hari? Atau dengan kata lain, adakah Yesus itu sebenarnya hidup saya dan hidup saudara? Tanpa Yesus, kita tidak bisa apa-apa, saudara. Kita ada karena Yesus. Kita akan sanggup menyelesaikan hidup kita di dunia ini karena Yesus. Jadi kembali ingatlah apa yang sudah dilakukan Yesus. Tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi akan kita bawa,
kita saksikan kepada dunia, jikalau Yesus yang telah mati, yang sudah dibangkitkan, dan yang sudah hidup di dalam diri saya dan diri saudara, dialah Yesus yang sudah melakukan mujizat demi mujizat selama Yesus hidup di dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus memberkati.